Saudara Mahfud MD memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud memastikan akan menyampaikan langsung pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Pernyataan Mahfud MD disampaikan setelah berkampanye bersama Yeni Wahid di Lampung. Mahfud bilang sudah berdiskusi dengan Capres Ganjar Pranowo terkait keputusannya untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Mahfud memastikan akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dan berpamitan langsung pada Jokowi setelah mendapat kepastian waktu untuk bertemu Presiden. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Keputusan Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam langsung direspons Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Presiden Jokowi menghargai pilihan Mahfud. Mahfud menurut Ari juga telah meminta waktu untuk bertemu Jokowi dan menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya. Istana memastikan pengunduran diri Mahfud tak ganggu proses persiapan pemilu. Menko aja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam. Beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali, jadi tidak begitu saja dengan surat, tetapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden. Ini sebuah tata krama ketimuran yang memang harus kita jaga dengan sistem yang kita miliki dengan baik, yang sudah teruji keandalannya melalui institusi-institusi penyelenggara pemilu, kemudian dalam institusi pemerintahan juga kita tahu sudah berjalan dengan baik. Saya kira kita berharap tidak ada masalah yang terkait dengan pengunduran diri dari Pak Menko Polhukam. Proses penyelenggaraan pemerintah, fungsi-fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan dengan baik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan para menteri di Kabinet Jokowi masih solid di tengah perbedaan pilihan dalam Pilpres. Sementara Zulhas menghargai keputusan Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Solid banget. Kalau menteri kan beda biasa kan. Ya kan namanya menteri ya partainya aja banyak gitu. Biasa, udah sangat biasa. Kalau tanggapan Pak Mahfud mau mundur, rencana mundur itu? Hah? Pak Mahfud mau mundur itu? Ya hak setiap orang. Ya, yuk kan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespons langkah Mahfud mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Gibran bilang pihaknya menghormati keputusan Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi Ma'ruf. Ya udah, kita kembalikan lagi itu ke Pak Mahfud. Ya. Kita menghargai segala keputusan dari beliau. Ya. Terkait rencana Mahfud MD untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung ke Presiden Jokowi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa di Istana. Selamat petang, Tifal. Apakah sudah ada jadwal dari Istana terkait rencana Mahfud untuk menghadap Presiden Jokowi? Sesungguhnya belum ada jadwal pasti pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk menyampaikan surat pengunduran diri Mahfud dari posisinya saat ini sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Namun terakhir yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana kepada wartawan siang tadi, ia menghormati upaya dari Mahfud ini untuk ingin bertemu langsung Presiden Joko Widodo untuk langsung menyerahkan surat pengunduran diri itu, yang kalau kita cermati lagi
lagi dalam keterangan persnya di Lampung Tengah siang tadi, Mahfud mengaku sudah membawa surat itu setiap saat dan tinggal menunggu momen yang tepat, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan surat itu kepada Presiden Joko Widodo. Nah, soal prosedurnya ini juga menarik untuk dicermati. Apakah ada perbedaan kalau kemudian surat pengunduran itu diserahkan langsung kepada Presiden atau lewat pihak Kementerian Sekretariat Negara? Ari menyampaikan bahwa prosedurnya tidak ada yang berbeda. Nantinya setelah kemudian surat itu diserahkan dari menteri terkait kepada Presiden, surat akan diserahkan kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara untuk dilakukan proses administrasi lebih lanjut. Barulah kemudian nanti setelah surat itu diproses akan keluar dalam bentuk keputusan Presiden bahwa yang bersangkutan atau menteri terkait yang menyatakan pengunduran diri diputuskan sudah keluar dari posisinya di jabatan tersebut. Nah, barulah kemudian nanti Presiden akan menentukan sikap siapakah yang akan menggantikan. Nah, nama pengganti ini juga menarik untuk dicermati karena tadi sempat dikonfirmasi juga oleh wartawan termasuk kepada saya tadi oleh Ari Dwi Payana. Siapa kira-kira nama yang berpotensi bisa menggantikan Mahfud MD dari posisinya saat ini sebagai Menko Polhukam? Ia menyampaikan bahwa untuk itu urusannya nanti dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden terkait dengan nama pengganti dari Mahfud MD di Menko Polhukam. Namun sisi lainnya lagi soal pengunduran diri itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan sikap atau menyatakan responsnya begitu bahwa ia menghormati keputusan dari Mahfud MD untuk mundur dari posisi sebagai Menko Polhukam, dan ia juga menegaskan bahwa kementerian ataupun juga jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju masih solid. Ini lebih lengkap pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Tanggapannya gimana Pak Mahfud MD? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet sama sih Pak? Sangat solid. Iya. Soal pernyataan terakhir yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini juga merespons dari banyaknya kabar bahwa disebut-sebut jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju ini tidak solid di tengah momen kontestasi pemilihan presiden saat ini, dan disebut-sebut bahwa kondisi kementerian tidak nyaman. Ini juga ditegaskan lagi saat saya konfirmasi kepada salah satu menteri, yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja Afrian Syahnur yang saya hubungi lewat sambungan telepon, bahwa ia menegaskan bahwa kerja-kerja profesional kementerian juga masih tetap berjalan sampai dengan saat ini seperti biasanya. Ibrahim. Terima kasih Tifal Solesa untuk laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta.